Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang materi geometri transformasi. Hari ini khususnya kita akan membahas tentang isometri serta transformasi langsung dan transformasi balik. Sambil saya jelaskan, bisa dibuka bukunya halaman 64 dan selanjutnya. Untuk isometri ada di halaman 64. Secara definisi dapat dibaca di situ bahwa isometri adalah transformasi T merupakan isometri bila dan hanya bila sepasang titik P dan Q dipenuhi sedemikian hingga P aksen, Q aksen sama dengan P Q, dengan P itu adalah hasil transformasi, dengan P aksen adalah hasil transformasi dari P dan Q aksen adalah hasil transformasi dari Q. Dengan kata lain, isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Jadi, di sini yang jadi catatan isometri itu adalah jenis transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan isometri? Dari definisi ini kita ketahui misalnya saya punya dua buah titik. Saya kasih titik pertama, saya kasih nama titik P, dan titik kedua saya kasih nama titik Q. Sedemikian hingga misalnya hasil transformasi dari titik P itu saya kasih nama P aksen, dan hasil transformasi dari titik Q itu saya kasih nama Q aksen. Misalnya titik P di sini, P aksen di sini, dan titik Q aksen itu letaknya di sini. Maka kalau ini merupakan isometri, kita bisa menyatakan bahwa panjang dari PQ itu sama dengan panjang dari P aksen Q aksen, atau dapat ditulis PQ itu panjangnya sama dengan P aksen Q aksen. Itulah yang dimaksud dengan isometri. Jadi isometri itu adalah jenis transformasi yang spesial di mana transformasi tersebut mempertahankan jarak antar dua titik. Jadi kalau misalnya sebelum ditransformasikan titik P dan Q itu jaraknya misalnya sebesar A, maka setelah ditransformasikan jarak titik P aksen dan Q aksen itu tetap sebesar A atau sepanjang A. Itulah yang dimaksud dengan isometri atau jenis transformasi isometri. Nah, kemudian kita lanjut ke teorema 2.1. Teorema 2.1 itu menyatakan bahwa isometri adalah koleniasi. Nah, kita ingat kembali definisi dari koleniasi kemarin. Koleniasi itu adalah jenis transformasi yang mempertahankan garis atau garis tetap menjadi garis. Itu yang dimaksud dengan koleniasi. Dengan kata lain, apabila T itu merupakan isometri dan G adalah garis, di mana hasil transformasi dari G itu nanti adalah G aksen, maka G aksen harus berupa garis lagi. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan teorema 2.1. Jadi di teorema ini menyebutkan bahwa jika ada transformasi, di mana transformasi itu adalah isometri, maka terjadi koleniasi. Di sini yang diketahui, misal saya punya garis G, dia garis pada garis G itu pada bidang, dan hasil transformasi dari G itu adalah G aksen.
hasil transformasi dari G itu G aksen, maka kita harus membuktikan bahwa G aksen itu berupa garis. Jadi kalau garis G yang dia berupa garis di R2, terus kemudian hasil transformasi dari garis G itu adalah G aksen, maka kita akan buktikan bahwa G aksen itu juga berupa garis. Kalau G aksen itu juga garis, maka benar teorema 2.1 bahwa bahwa isometri itu merupakan koliniasi atau transformasi garis, hasilnya juga garis lagi. Nah, dari sini pembuktian ini kita nanti akan menggunakan pembuktian dua arah. Kita akan menggunakan pembuktian dua arah, yaitu pembuktian dari G ke G aksen dan pembuktian dari G aksen ke G. Jadi kita buktikan bahwa untuk semua titik yang pertama itu kita buktikan bahwa untuk semua titik yang ada di G itu maka kawannya atau bayangannya itu ada di G aksen. Nanti setelah ini kita akan buktikan arah sebaliknya. Jadi kita buktikan bahwa semua titik yang ada di G aksen itu punya prapeta atau punya kawan juga di G. Kalau dari dua arah terbukti, maka baru kita bisa mengatakan kalau koliniasi. Yang pertama kita buktikan dari G ke G aksen. Di sini saya ambil dua pasang titik. Saya kasih nama titiknya misalnya P dan Q. Jadi saya ambil titik atau titik A dan B aja ya. Titik A jadi saya ambil dua buah titik A dan titik B. Dari dua pasang titik ini saya bentuk garis dari titik A dan B dibentuk garis G. Jadi dari titik A dan B itu saya tarik garis, saya kasih nama namanya garis G. Nah, misalnya hasil transformasi dari A itu saya kasih nama A aksen dan hasil transformasi dari B itu saya kasih nama B aksen. Misalnya titik A aksen letaknya di sini dan titik B aksen letaknya di sini. Terus kemudian dari A aksen dan B aksen dihubungkan nanti kita diberi nama garisnya G aksen. Jadi saya hubungkan A aksen dan B aksen
Saya kasih nama G aksen. Nah, andaikan misalnya tidak koliniasi, maka ketika saya ambil sembarang titik pada G, ketika dia tidak koliniasi, maka pasangannya itu tidak terletak pada G aksen. Kalau misalnya dia koliniasi, maka semua titik pada G itu pasti nanti pasangannya pada G aksen. Nah, kita pakai pembuktian tidak langsung, andaikan misal tidak koliniasi. Jadi misal kita anggap teorema 2.1 salah, maka ketika saya ngambil sembarang titik pada G, misal saya ambil titik C di sini, maka C aksennya atau pasangan dari titik C itu tidak terletak pada G aksen. Soalnya kalau dia terletak pada G aksen berarti ya pasti terbukti semua titik pada G pasangannya ternyata juga pada G aksen. Tapi andaikan misal dia tidak koliniasi, maka pasangan dari C atau C aksen itu letaknya di luar dari garis G aksen. Andaikan tidak koliniasi, maka ada titik C yang dia elemen garis G dan T dari C itu misalnya C aksennya sedemikian hingga C itu tidak pada G aksen. Jadi C aksen. Jadi pasangannya C aksennya itu di luar garis, bisa di atasnya, di bawahnya. Yang jelas dia tidak, titik C aksen itu tidak pada garis. Jadi seperti ini, tidak harus di atasnya ya, bisa di atasnya atau di bawahnya garis G. Yang jelas C aksen itu tidak pada garis. Nah, sehingga jika seperti ini, maka terbentuklah, kalau kita perhatikan garis G aksen, maka terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, karena terdapat segitiga, karena ada segitiga, karena kita punya segitiga, maka berlaku A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu pasti lebih dari A aksen C aksen. Dari mana teorema ini? Nanti bisa dicari teoremanya di buku geometri. Jadi di geometri Euclid itu ada teorema yang menyatakan bahwa kalau ada segitiga, maka jumlah dari dua sisi yang lain itu kalau dijumlahkan itu pasti lebih besar dari sisi yang ketiga. Jadi kalau saya jumlahkan pada segitiga aksen B aksen C aksen, kalau saya jumlahkan sisi AC, aksen C aksen dan C aksen B aksen itu pasti panjangnya itu nanti akan lebih dari A aksen B aksen. Ini B bukan C. A aksen B aksen. Nah, gitu aksen. Ya. Jadi dia panjangnya lebih dari A aksen B aksen. Nah, karena ini tadi karena ini berupa transformasi isometri, karena ini merupakan isometri dari teoremanya tadi kan kita ketahui bahwa isometri merupakan koliniasi. Karena transformasi ini adalah transformasi isometri, karena dia isometri,
maka A aksen C aksen C aksen itu panjangnya sama dengan AC. Sesuai dengan aturan isometri tadi ya. Kalau isometri itu kan mengatakan kalau ada dua pasang titik itu kalau ditransformasikan transformasinya jenis isometri maka panjangnya tetap. Jadi A aksen C aksen itu panjangnya sama dengan AC. Kemudian C aksen B aksen itu panjangnya sama dengan CB. Terus A aksen B aksen panjangnya sama dengan AB. Nah, ini misalnya saya kasih nama persamaan 1 ya. Dari persamaan 1 ini kalau kita hubungkan dengan isometri, berarti kalau saya masukkan nilai dari isometrinya ke persamaan 1, sehingga pada persamaan 1 kita bisa rubah jadi karena kita punya isometri tadi, maka aksen C aksen itu saya ganti dengan AC. Terus B aksen C aksen saya ganti dengan CB. Kemudian A aksen B aksen saya ganti nilainya dengan AB. Sekarang kita perhatikan garis G. Nah, kalau kita rubah nilai A aksen B, A aksen C aksen, C aksen B aksen, A aksen B aksen dengan AC, CB, dan AB, maka ini tidak sesuai dengan garis G atau kontradiksi dengan yang ada pada garis G. Pada garis G di sini, ya ini kita tahu kan kalau AC ditambah CB itu kan sama dengan AC, bukan lebih dari AC ditambah CB itu kan sama dengan AB, bukan lebih dari AB. Padahal kalau misalnya ini tadi kita masukkan aturan isometrinya, ternyata ada kontradiksi. Sehingga muncullah kontradiksi. Dari sini akhirnya terjadi kontradiksi. Jadi tidak mungkin AC ditambah CB itu sama dengan AB. Maka terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian salah. Pengandaiannya tadi kan ini ya, andaikan tidak koliniasi ini. Kalau pengandaiannya salah, maka terdapat sehingga terjadi koliniasi. Seperti itu. Nah, itu untuk yang dari G aksen, dari G ke G aksen. Nah, kalau dari G aksen ke G gimana? Langkahnya sama. Jadi kita buktikannya juga nanti dari dua arah. Jadi kita buktikan bahwa nanti semua titik-titik pada G aksen itu juga punya pasangan di G. Jadi langkahnya sama, tapi kita bergeraknya dari G aksen.
Yang kedua, pembuktian kedua itu dari G aksen ke G. Untuk pembuktian ini maka langkahnya sama, cuma kita bergeraknya dari G aksen. Jadi kita ambil 2 pasang titik, misal titik ini namanya karena dari G aksen ya, jadi kita namakan titik A aksen, titik A aksen, dan B aksen, titik aksen dan B aksen dari AB, dari A aksen dan B aksen kita bentuk garis, kita beri nama garisnya G aksen. Jadi kita punya 2 titik A aksen dan B aksen. Kita kasih nama garisnya adalah garis G aksen. Nah, demikian hingga A aksen itu adalah prapeta dari A, dan B aksen itu adalah prapeta dari B. Kalau seperti ini, maka prapetanya A aksen itu misalnya saya punya titik namanya A, dan prapetanya B itu diberi nama, prapetanya B aksen itu diberi nama B. Dari A dan B, dari A dan B kita hubungkan kemudian diberi nama garisnya adalah garis G. Jadi kita hubungkan, kasih nama dia garis G. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa untuk kita ngambil sembarang titik pada G aksen itu prapetanya ada pada G. Sama kayak tadi, andaikan tidak koleniasi. Jadi kita pakai pembuktian tidak langsung. Andaikan tidak misalnya tidak koleniasi, maka kalau tidak koleniasi, maka kita punya C aksen, dia elemennya garis G aksen, dan C aksen itu prapetanya dari C, tapi C aksen itu tidak tapi C tidak pada G. Jadi kita punya C aksen, di sini C aksennya, C aksen anggota dari G, pasangan dari C aksen itu adalah C, tapi C itu tidak terletak pada G, jadi C-nya di luar, tidak pada G, sehingga terbentuk
segitiga ABC. Ini ada segitiga ABC. Nah, karena kita punya segitiga, maka berlaku karena ini ada segitiga, maka AC ditambah CB itu lebih dari AB. Ini teorema pada geometri Euclid ya, nanti bisa dicari sendiri. Jadi kita ada ini. Nah, karena isometri, maka AC sama dengan A aksen C aksen CB sama dengan C aksen B aksen AB sama dengan A aksen B aksen. Tuh. Ini bisa dikasih nama persamaan 2. Sehingga pada persamaan 2 berubah menjadi, kita substitusikan nilainya pada persamaan 2. Pada persamaan 2 berubah menjadi A aksen B aksen ditambah B aksen C aksen, dia lebih dari A aksen B aksen. Nah, maka terjadi kontradiksi. Kita lihat pada garis, kita perhatikan pada garis G ya. A aksen B aksen, A aksen C aksen ya, ini maaf, A aksen C aksen, A aksen C aksen, ini A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu lebih dari AB. Nah, kalau kita perhatikan pada garis G aksen, bahwa sebenarnya A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu harusnya sama dengan AB, maka terjadi yang namanya kontradiksi. Maka pengandaiannya salah. Kalau pengandaian salah, maka yang benar pengandaiannya tadi kan diandaikan kalau tidak koliniasi ya ini ya. Andaikan tidak koliniasi. Kalau pengandaiannya salah, maka benar koliniasi sehingga terjadi koliniasi. Nah, dari sini terbukti. Jadi, maka dapat dibuktikan kalau isometri itu merupakan koliniasi. Ini tadi teorema 2.1 ya. Teorema 2.1. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema berikutnya. Teorema 2.2. Teorema 2.2 ini menyebutkan kalau isometri itu mempertahankan besar sudut.
Jadi saya tulis di sini aja. Di sini pembuktian teorema 2.2. Teorema 2.2. Nah, teorema 2.2 itu menyebutkan kalau isometri apa tadi? Ya, ini isometri mempertahankan besar sudut. Isometri mempertahankan besar sudut. Jadi kalau saya punya sudut yang besarnya sekian misalnya, kemudian ditransformasikan dan transformasinya itu memenuhi isometri, maka besar sudutnya tetap. Nah, karena kita ingin membahas besar sudut, dan sudut itu kan dibentuk oleh 3 titik. Maka kalau kita ingin membuktikan besar sudut ini, maka kita perlu 3 titik. Jadi untuk pembuktiannya, maka kita sediakan, diketahuinya, kita ambil 3 titik sembarang. Misalnya titiknya A, B, sama C, itu titik-titik pada bidang. Karena saya ingin membentuk sudut ya, jadi saya ambil 3 titik. Andaikan misalnya besar sudut ABC itu misalnya sebesar A derajat misalnya. Nah, saya harus bisa membuktikan kalau terus yang diketahui lagi hasil transformasi, misalnya hasil transformasi dari A itu adalah A aksen, hasil transformasi dari B itu misalnya B aksen, dan hasil transformasi dari C itu misalnya adalah C aksen, maka saya harus bisa membuktikan kalau besar sudut A aksen, B aksen, C aksen itu juga besarnya sebesar A derajat. Jadi kalau ada A, B, C yang besarnya sebesar A derajat dan hasil transformasi A itu A aksen, B itu B aksen, C itu C aksen, maka saya harus bisa membuktikan kalau besar sudut ABC itu juga A derajat. Nah, buktinya gimana? Buktinya kita punya 3 titik, titiknya A, B, C bentuk sudut. A, B, C, terus pasangan dari A itu misal A aksen, pasangan dari B itu B aksen, pasangan dari C itu misal C aksen, sehingga membentuk sudut A aksen, B aksen C, ABC itu A derajat besarnya, maka kita harus buktikan kalau A aksen, B aksen, C aksen itu juga sudut ini besarnya itu juga A derajat. Nah, kita kembali ke aturan dari kesebangunan segitiga. Jadi kalau saya punya segitiga, ini kan dari 3 titik itu bisa saya bentuk segitiga. Jadi saya punya 2 segitiga di sini. Terdapat 2 segitiga. Saya punya 2 segitiga A, B, C, dan C.
segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini segitiga ABC dan segitiga aksen, B aksen, C aksen. Nah, dari sini kita kan bisa tahu kalau AB itu nilainya sama dengan A aksen, B aksen. Kenapa bisa AB itu sama dengan A aksen, B aksen? Karena teoremanya tadi kan isometri. Jadi isometri mempertahankan besar sudut. Jadi transformasi ini adalah transformasi jenis isometri. Jadi mempertahankan jarak dua titik. Jadi pasti jarak AB itu sama dengan jarak A aksen, B aksen. Alasannya kenapa? Alasannya karena isometri. Terus kemudian AB, BC itu kan juga sama dengan B aksen, C aksen. Alasannya apa? Sama, karena dia isometri. Terus yang terakhir CA itu sama dengan C aksen, A aksen. Alasannya apa? Sama, karena isometri juga ya. Karena isometri, karena memenuhi aturan sisi berdasarkan aturan sisi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena segitiganya kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena sudut B itu bersesuaian dengan B aksen, maka otomatis A aksen, B aksen, C aksen itu besarnya sama dengan ABC. Sehingga karena dia kongruen, maka kita bisa tahu kalau besar sudut ABC itu pasti sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa isometri itu mempertahankan besar sudut. Nah, itu teorema 2.2. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 2.3. Isometri mempertahankan kesejajaran. Itu di sini ya, teorema 2.3. Teoremanya berbunyi isometri mempertahankan kesejajaran. Nah, jadi kalau ada dua garis yang sejajar dan dua-duanya garis itu ditransformasikan, maka hasilnya juga sejajar. Jadi kalau kesejajaran itu kan hubungan antar dua garis, maka dari sini yang diketahui kita juga harus menyiapkan dua garis. Misalnya diketahuinya saya punya dua garis, garis G dan garis H. Garis G dan garis H itu garis pada bidang. Jadi saya punya dua garis G dan garis H pada bidang. Garis G itu sejajar dengan garis H. Terus kemudian hasil transformasi dari garis G itu misalnya adalah saya kasih nama G aksen. Hasil transformasi dari H saya kasih nama H aksen. Maka saya akan membuktikan kalau G aksen itu juga sejajar dengan H aksen. Buktinya gimana?
Saya punya 2 garis di sini. Ada 2 garis G dan garis H misalnya. Terus kemudian G itu pasangannya adalah G aksen, H itu pasangannya adalah H aksen. Nah, kita akan buktikan apakah kalau GH itu sejajar, G aksen dan H aksen itu juga sejajar. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kita perhatikan garis G dan H. Nah, di sini kita perhatikan garis G dan H. Garis G dan H itu kan dia sejajar. Sejajar itu kan berarti dia tidak punya titik persekutuan atau titik potong. Nah, kalau dia tidak sejajar, pasti punya titik potong. Nah, sekarang misal kita pakai pembuktian yang tidak langsung. Andaikan, misalnya ini tidak terbukti ya, andaikan G aksen itu dia tidak sejajar dengan H aksen. Jadi, dia tidak sejajar, jadi ada titik potongnya. Misalnya titik potongnya di sini ya, entah itu namanya bisa titik apa, misalnya saya kasih nama titik P. Titik P itu titik perpotongannya G dan H. Jadi misalnya dia berpotongan di titik P. Andaikan G dan H itu tidak sejajar, maka akan berpotongan di satu titik. Misalnya namanya titik P. Nah, kalau dia berpotongan di titik P, maka terbentuk sudut tertentu ya. Di sini kan kalau dia berpotongan, kalau dua sinar garis bertemu, itu kan dia akan membentuk sudut sebesar A. Jadi setelah dia berpotongan di titik P dan terbentuk juga, selain dia berpotongan di titik P, terbentuk juga sudut P yang dimana nilai sudut P untuk dimana nilai besar dari sudut P itu misalnya nilainya sebesar A derajat. Misalnya bisa sudutnya sebesar A derajat. Nah, kita kembali ke teorema yang sebelumnya tadi, teorema 2.2 yang menyatakan kalau isometri itu mempertahankan besar sudut. Kita pakai teorema itu untuk membuktikan teorema 2.3. Nah, kalau di bayangannya terbentuk sudut sebesar A derajat, pasti di asalnya itu juga akan terbentuk sudut sebesar A derajat. Berdasarkan teorema yang 2.2 tadi, yang isometri mempertahankan besar sudut, kalau terbentuk sudut sebesar A derajat pada P, maka, atau ini kita kasih nama P aksen ya, karena di bayangan jadi biar gampang. Jadi titik P aksen, maka berdasarkan teorema 2.2, maka nanti juga akan terbentuk sudut. Berdasarkan teorema 2.2, maka terdapat sudut P pada garis G dan H yang besar sudutnya itu sama dengan A derajat.
Nah, padahal tadi kita tahu kalau garis G dan H itu garis yang sejajar. Kalau dia sejajar, pasti kan dia tidak punya titik potong. Maka terjadi kontradiksi atau pengandaiannya salah. Kalau dari sini, sehingga kita bisa tahu kalau pengandaiannya salah. Ini pengandaian salah. Ini yang kita andaikan tadi. Ini ya, pengandaian salah terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi dulu ya. Terjadi kontradiksi dulu. Terjadi kontradiksi bahwa antara garis G dan H itu tidak mungkin ada titik potong. Tidak mungkin ada titik potong P itu tadi. Tidak mungkin ada titik potong yang berupa titik potong sudut P itu tadi. Maka terjadi kontradiksi, maka pengandaian salah. Sehingga pengandaian salah G itu pasti sejajar dengan G aksen pasti sejajar dengan H aksen. Atau terbukti kalau isometri mempertahankan kesejajaran. Tuh. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang transformasi langsung dan transformasi balik yang ada di halaman 67. Jadi secara definisi, transformasi langsung itu bisa kita lihat di definisi 2.2. Suatu transformasi dikatakan transformasi langsung jika transformasi mempertahankan orientasi. Dan transformasi dikatakan transformasi balik jika dia mengubah orientasi. Apakah orientasi itu orientasi positif? Ini kita bisa lihat di sini ya. Orientasi positif itu jika dia berputar searah dengan jarum jam. Kalau negatif, maka kebalikannya, dia berlawanan arah jarum jam. Jadi, kalau kita ingin menentukan apakah suatu transformasi itu transformasi langsung atau balik, maka kita akan mencari orientasinya. Dia muternya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau sebelum dan sudah ditransformasikan orientasinya sama, maka dia transformasi langsung. Tapi kalau orientasinya berubah, maka dia adalah transformasi balik. Nah, seperti apa contohnya? Maka kita langsung menuju ke contoh 2.5. Diberikan titik A dan T adalah suatu pemetaan yang didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan A, kemudian TP sama dengan P aksen, sedemikian hingga P adalah titik tengah dari AP aksen. Apakah T merupakan sebuah transformasi langsung? Ditanyakan apakah ini merupakan transformasi langsung. Dari sini, maka dari soal ini yang diketahui, dari soal ini kita tahu ada titik A elemen R2, terus kemudian ada pemetaan yang memetakan TA kalau titik A itu dipetakan ke dirinya sendiri. Kalau untuk selain titik A, ini aturan yang pertama ya. Aturan yang kedua, untuk titik lain selain titik A, dia dipasangkan ke P aksen. Dipasangkan ke P aksen sedemikian hingga P adalah titik tengah dari AP aksen. P titik tengah AP aksen. Jadi kalau kita gambarkan seperti apa? Jadi ada sebuah titik A.
Ini pemetaannya dari bidang ke bidang sama. Jadi kalau titik A maka dia bayangannya adalah dirinya sendiri. Jadi untuk titik A ini pasangannya, A aksennya adalah dirinya sendiri. Tapi untuk titik selain A, misalnya saya punya titik B di sini, B aksennya di mana? Berarti kita pakai aturan yang nomor 2 karena dia bukan A. Transformasi hasil pasangan dari B itu adalah B aksen, di mana B itu adalah titik tengah dari A B aksen. Di B itu titik tengah dari A B aksen. Maka di mana B-nya? Maka kalau B itu titik tengah dari A B aksen, B-nya itu B nanti itu akan jadi titik tengahnya. B itu akan jadi titik tengah dari A B aksen. Berarti caranya ya kita tarik garis dari A ke B diperpanjang sampai ke titik B aksen. Nah, ini jadi B nanti jadi titik tengahnya. Terus kalau saya punya titik lain, misalnya titik C di sini. Nah, di mana C aksen? Kita pakai aturan yang nomor 2 lagi karena dia kan bukan A. C itu nanti jadi titik tengah dari A C aksen. Jadi kita tarik, kita perpanjang sampai ke titik C aksen. Ini. Nah, kalau kita ingin menentukan apakah sebuah transformasi itu transformasi langsung atau balik, kita butuh 3 titik tidak segaris. Jadi kita harus menyediakan 3 titik tidak segaris. Di sini saya sudah punya titik A, titik B, dan titik C beserta pasangannya masing-masing. A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Jadi kalau mau menentukan apakah ini transformasi langsung atau bukan, sediakan atau buat 3 titik minimal. Nah, karena kita untuk menentukan perputaran itu minimal butuh 3 titik. Nah, kita cek A, B, C itu dia berorientasi apa. Jadi titik A, titik B, dan titik C itu kita cek dia muternya kemana. Kita lihat A, B, C dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka orientasinya adalah negatif. A, B, C itu dia berorientasi negatif karena berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang kita lihat pasangannya. A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, C aksen. Kita lihat perputarannya. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, A aksen, B aksen, C aksen itu ternyata orientasinya juga negatif. Berlawanan arah dengan jarum jam juga. Karena dari negatif ketemu negatif lagi, maka dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah transformasi langsung. Karena dia tidak merubah arah orientasi, negatif tetap negatif, tidak berubah jadi positif. Kalau misalnya nanti negatif berubah jadi positif, maka dia transformasi balik. Nah, ini ada contoh lagi yang di contoh 2.6 diberikan garis G dan T sebuah pemetaan yang didefinisikan T sama dengan A kalau A-nya itu pada G dan T itu sama dengan A aksen sedemikian hingga G adalah sumbu dari A aksen. Kalau dia tidak pada G, apakah ini transformasi langsung? Nah, yang diketahuinya ada garis G, elemen R2. Kemudian ada transformasi TA itu sama dengan dirinya sendiri untuk titik A. Sedemikian hingga A itu adalah titik-titik pada garis A itu titik-titik elemen G. Yang kedua, TA itu sama dengan A aksen. Sedemikian hingga G adalah
adalah sumbu dari A aksen. Ini jika A tidak pada G. Nah, gimana cara gambarnya? Jadi kita punya garis G. Nah, kalau kita ingin menentukan orientasi, tetap kita butuh 3 titik. Misalnya saya punya titik 1 pada garis G, yang 2 di luar garis G, misalnya di sini dan di sini. Jadi ini saya kasih nama A, ini saya kasih nama B, ini saya kasih nama C. Nah, kita cari pasangannya. Kita cari pasangannya dulu. A aksen, B aksen, dan C aksen. A aksen pasangannya siapa? Kita pakai aturan yang nomor 1. Karena dia pada G, maka pasangannya adalah D-nya sendiri. Nah, untuk titik yang tidak pada G, kita pakai aturan yang nomor 2. B itu berarti ikut yang aturan nomor 2. Maka G itu jadi sumbunya B aksen. Jadi garis sumbu, kita ingat garis yang membagi 2 tegak lurus. Jadi definisi garis sumbu ini adalah garis yang membagi 2 sama besar dan tegak lurus. Jadi sebagi 2 dan tegak lurus. Di G itu sumbunya. Jadi sumbu dari B aksen. Berarti di mana B aksen? Nah, kita tarik dari garis B itu, kita tarik garis tegak lurus, memotong G, diperpanjang dengan panjang yang sama. Demikian hingga ini dan ini panjangnya sama. Nah, G itu jadi di sini letak B aksen. G itu jadi sumbunya. Kalau C di sini, maka C aksennya di mana? Sama, kita tarik garis tegak lurus dari C, memotong G, diperpanjang dengan panjang yang sama sampai di titik C aksen. Nah, sekarang kita cek orientasinya. Kita lihat titik A, B, C. Titik A, B, C. Ini titik A, B, dan C. Orientasinya kemana? A, B, C. Nah, dia ternyata berputar searah jarum jam, atau kita katakan orientasinya positif. Nah, kalau kawannya titik A aksen, B aksen, C aksen, muternya kemana? A aksen, B aksen, C aksen. Ternyata A aksen, B aksen, C aksen itu muternya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga dia berorientasi negatif. Maka dari sini kita bisa tahu kalau ini merupakan transformasi balik. Nah, itu contoh dari transformasi langsung dan transformasi balik. Nah, itu penjelasan saya mengenai isometri dan transformasi langsung balik. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di Google Class atau bisa di komen. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.